Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Muslim Voice. Terima kasih yang sudah berkunjung di channel ini. Jangan lupa like dan subscribe channel Muslim Voice, channel seputar dunia apologet atau dialog lintas iman dan berita seputar Islam. Seperti biasa, channel Muslim Voice akan menayangkan dialog lintas iman yang pada kesempatan kali ini terbongkarnya seorang penista Islam, penghujat Nabi besar Muhammad SAW dengan nama samaran Kiamat, yang ternyata dia bukan laki-laki, dia adalah perempuan yang sangat membenci Islam, termasuk Islamofobia, karena ada masalah ditinggalkan suaminya yang masuk Islam. Tentu saja manusia seperti ini akan terbongkar sendirinya siapa dia sebenarnya, yang bisanya hanya mempelintir ayat dan hadis palsu diangkat dan seolah-olah ditambah-tambahi, difitnah oleh dia. Akhir-akhir ini banyak oten-oten yang menyamar, bahkan banyak yang pura-pura menjadi mualaf, padahal dia ingin bertujuan untuk memurtadkan saja. Hanya orang bego dan tolol yang tidak mengerti Islam yang bisa keluar dari Islam. Maka dari itu, dengan adanya channel seperti ini untuk memberikan, menjelaskan bahwa Islam itu agama yang benar, yang diridhoi Allah, agama para nabi utusan Allah, Nabi Ibrahim, Nabi Musa, Nabi Isa, mereka sebut Yesus, dan tentunya Nabi penutup akhir zaman Nabi Muhammad SAW. Mari kita simak bersama. Selamat menyaksikan. Halo Ratih, gimana anaknya? Udah dikubur anaknya, perempuan bunting yang diceraiin sama suaminya gara-gara suaminya masuk Islam, gara-gara suaminya masuk Nabi Namo. Perempuan bunting udah digas sama si Amin, 3 malam diperkosa Nabi bunting, anaknya dibunuh, minum citotek, dikubur di mana? Kiamat gimana, Mat? Apa kabar mantan suamimu yang udah masuk Islam, Kiamat? Apa kabar suamimu yang udah masuk Islam? Apa kabar suamimu yang udah masuk Islam, Kiamat? Kemudian diambil menjadi istrinya, padahal itu suaminya dibunuh. Jadi gimana? Ternyata faktanya menyakitkan ya. Gimana? Kinana itu kan dibunuh, lalu Safia diambil. Itu gimana ceritanya? Belum 3 bulan sudah disetujui. Kok bisa-bisanya beneran ya, beneran Kiamat, beneran Kiamat. Dia serang nanti kaidahmu. Saya mau tanya serius. Nah, kalau yang ini kan nggak tahu diri, ketika nyenggol terus kaidahnya dibahas, nanti saya bilang Muhammad berzina, bahkan dipublik menantunya sendiri. Surah 33 ayat 37 sampai 40 gitu. Enak Pak. Itu perzina, saya bilang gimana? Oke, terus apa lagi? Saya dengar. Anak menantu sendiri. Itu masih status istri anaknya. Ya, keluarkan ajaran kasih. Itu ajaranmu kok ajaran kasih? Ajaranmu bukan ajaran kasih kok. Keluarkan ajaran kasih. Ajaranmu justru dari sekte. Oh gitu. Terus? Bang Ali, nomor 1 kita ini syubhat Abdul Muttalib dan zuriyah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. لا يريد أطعن علينا. أنا بس أنا أعطي دليل عشان نعرف بس كيف. طيب تفضل. ماشي nih. Bilang zuriyah Rasulullah SAW itu bernama bahala, apa segala-galanya syubhat. Oke, kita buka Al-Quran dan hadis sahih ya. Oh, BTW kamu udah menerima hadis sekarang? Ini hadis tafsir Quran, Kiamat. Oh, bukan kamu menolak semua hadis? Kalian menerima semua hadis sahih. Kamu menolak? Gini kan. Kamu terima sekarang udah? Kiamat. Udah jangan urusin saya sekarang, urusin data saya. Ya. Saya tunggu data. Kaidahmu sama kaidahnya Ali kan berbeda.
Kamu kan bilang? Ente jangan gini, saya kasih dulu. Majid, kamu kan mengakui Rasul Paulus adalah rasulmu. Sedangkan Majid mengatakan Rasul Paulus itu bukan rasul. Lihat data asli kakak. Kamu sama ini ada pendapat kok. Kamu mengatakan Paulus sekali nggak mengakui. Ini bisa di sini cium-ciuman, sikut-sikut, kalian gimana ceritanya? Urus dulu suamimu yang telah masuk Islam itu. Jangan suami masuk Islam malah marah-marah lagi. Apa sih kamu itu? Ini Islam untuk memfitnah. Nanti kalau kuserang kamu suaminya masuk Islam kamu malah marah-marah lagi. Sedangkan sejak ribut itu kamu. Kok kenapa ketika suamimu malah kamu Islam itu aneh kan? Tapi kamu nggak boleh gitu. Dia tidur di paco itu gimana terus dicium-cium dibelai-belai itu mana? Iya gini. Gimana ceritanya? Dia kayak itu gimana? Coba kamu jelasin. Sebenarnya permasalahan utamanya sekarang adalah kalian tidak bisa menjelaskan nasabnya Yesus. Ada dua bapaknya. Paulus tidak jelas bapaknya. Lalu kalian marah. Kamu ini kok Majid kakak dia juga mengakui Rasul Paulus itu rasulnya. Ini Paulus bahkan kamu ditanggapi Rasul Paulus. Kamu sama aja seperti memakai ayam mukanya Majid. Aduh, nggak mempan kiamat, nggak mempan. Majid itu saya. Itu Majid. Laptopnya kok ada tanda kenabian? Majid ya kaidahnya Majid. Parah loh. Bro Kiamat. Itu laptopnya Majid. Rasul Paulus itu adalah rasulnya. Kok kamu Paulus itu sama aja kamu ngatain Muhammad. Fakta menyakitkan adalah ketika suamimu itu masuk Islam dan kamu itu hamil, kenapa kamu marah dari perbuatan? Kok mau marah? Kaidah Majid gimana? Bagaimana ini? Mau diskusi apa? Teknologi nggak jelas kemudian. Ini mau diskusi apa? Majid. Muka mana? Diam dulu, sebentar, diam dulu. Majid, diam. Itu laptop kau kayak ada tanda kenabian. Kasihan ya. Nanti kalau saya kemudian sebenarnya saya setelah mendengar fakta ini saya mulai ini kepanasan. Setelah saya mendengar berita dari medsos tadi saya mulai kasihan perempuan. Bahkan Allah aja mengakui dirinya laki-laki. Aduh, gimana mungkin aku mempunyai anak kalau tidak mempunyai istri. Jadi gimana sih ceritanya? Coba cerita dulu. Kok suamimu masuk Islam? Cerita dulu. Bahkan di dalam mazhab Islam Allah itu diakui memiliki dua tangan sebelah kanan, memiliki mata. Aduh, hancur ya, ketahuan cerita masalah kok bisa kasihan ya, Mas? Kok bisa tahu? Ya kamu yang kasihan orang kaidah muslim. Enggak. Ceritanya gimana? Suami masuk Islam? Udah nggak usah diurus itu loh, nggak penting mana ini. Ternyata itu ya. Ternyata itu ternyata itu motifnya. Kamu malu sama kaidah Islam sikut-sikutan pendapatnya. Ternyata motifnya ini. Aja beda pendapat. Hanya karena hadis sekarang bilang hadis pendapat mak mau dukan hadis yang kamu terima tidak menerima ternyata motifnya jelas Majid. Motifnya udah jelas. Kenapa dia benci kali kepada Islam? Suaminya masuk Islam ternyata. Coba dulu Majid. Ubang tadi udah tadi ya. Saya Ali. Ali nggak bisa bantah. Tolong Lazim. Iya. Tafadhal Ini saudara-saudara semuanya, dari 2 hari 3 hari kiamat bahwa syubhat adalah turunan zuriyah Rasulullah bersama patung-patung yang ada di Ka'bah. Kita lihat
dari Al-Quran ya. Al-Quran kita orang Muslim tidak bisa diragukan. Tapi hadis ada kaidah yang lain. Kita berangkat dari kata-kata Al-Quran, kata-kata Allah yang suci. Tidak bisa diragukan maknanya. Kita belajar dulu ya. Sama-sama Muslim, sama-sama Kristen juga. Bismillahirrahmanirrahim. Surat Al-Imran. Ini Ali Imran ayat 33. Bismillahirrahmanirrahim. Inna Allah astafa Adam wa Nuhan wa ala Ibrahim. Jelas ya, dengar baik-baik nih. Wa ala Ibrahim wa ala Umrana ala alamin. Allah sedang memilih dan mensucikan Adam dan Nuh dan zuriya Ibrahim. Kayak mental itu, kayak mental. Sebentar. Berisik banget kerbau. Udah diam dulu. Berisik Ayat zuriya Ibrahim. Kita lihat Muhammad turunannya dari mana? Muhammad Ismail Ibrahim. Turunannya ini zuriyahnya semua udah disucikan sama Allah dengan ayat Al-Quran ini. Saudara-saudara Kristen, Allah mustafa Adam wa Nuh wa ala Ibrahim wa ala Imran ala alamin. Antara orang-orang yang ada di alamin di dunia ini. Ini bukti satu ya. Udah satu ya. Ada lagi, tenang aja. Ada banyak aja. Doa Nabi Ibrahim buka. Doa Nabi Ibrahim agar anak keturunannya tidak menyembah asnam. Tapi di Kristen kan masih ini udah cukup, tapi lanjut lagi. Ini kan ayat Al-Quran udah nggak bisa dibantah-bantah dalam hadis dan anak. Tapi menarik juga tuh Majid. Kita yang kau bilang silsilah dari Ismail sampai ke Muhammad itu siapa yang bikin? Pengarangnya siapa itu? oh bodoh, berarti nggak tahu silsilah. Siapa yang bikin itu? Ya gini belajar dulu, ada buku nasab Arab itu punya buku nasab Arab ya, itu yang bikin gini kerbau. Seperti Matius mencatat nasabnya Yesus. Seperti dengar Matius kan mencatat nasab Yesus sampainya kepada Salomo. Silsilah dari Ismail ke Muhammad. Itu dulu. Tadi kamu kan bawa silsilah itu. Innallaha ini jangan kabur dulu Majid. Itu dulu nanti kita bahas nanti. Kalau Nabi kita turunannya udah ditulis semua di buku dia. Ini aja kasih waktu aja biar Majid bisa dibahas. Dan Mustafa Quraisy wastafa min Quraisy Bani Hashim. Siapa? Kalian tahu kenal nggak Bani Hashim itu adalah siapa? Nggak kenal, yang dikenal mereka Paulus. Keluarga Nabi Muhammad SAW. Wastafani aku dari rawi wasilatul asqa al-muhaddis Albani al-masdar sahih Tirmizi. Takbir, Allahu Akbar. Itu jelas ya, tercatat dalam hadis ya nasabnya Majid, Muhammad. Anak Ismail ada berapa orang Majid? Anak Ismail ada berapa orang? Sekarang pertanyaan yang sama kita tanya kepada mereka, apa nasabnya Yesus? Ketika Matius sampai kepada Salomo, sedangkan Lukas mencatat nasabnya Yesus itu sampai kepada Nathan. Kok beda bapaknya Yesus ini? Kok beda? Dua orang beda. Ini ada dua Yesus ceritanya. Tiga dan mati satu. Nggak ditulis. Nggak ada ditulis dari ibunya di situ. Dari bapak di situ. Kamu Coba buka. Lukas menulis dari bapak, Matius menulis dari bapak. Jadi betanya Yesus ini lah. Jangan-jangan Yesus anak nggak jelas bapak. Wah, Muhammad kalau anak haram, setelah bapaknya mati kok. Muhammad itu anak haram. Catatan nasabnya aja ada dua ini. 4 tahun setelah bapaknya mati. Makanya silsilah.
yang haram nasabnya ada dua yang beda-beda. Bisa menunjukin silsilah dari Ismail ke Muhammad. Coba Majid buka Lukas pasal 3 ayat 23. Bapaknya siapa? Abdullah dan Abdul Muthalib itu kan nikah di hari yang sama. Abdul Muthalib dengan Halah, Abdullah itu dengan Aminah. Yesus itu punya dua bapak. Dalam Matius catat bapaknya Yesus itu Yusuf. Dalam Lukas dicatat bapaknya Yesus itu Eli. Yang benar siapa bapaknya? Di mana tradisi pagan, maka itu adalah perkawinan Arab atau perkawinan rame-rame. Kacau ini. Tuhannya nggak jelas nasabnya, teman-teman. Tuhannya nggak jelas nasabnya. Satu penulis mengatakan nama bapaknya Yesus. Iya, nanti saya jawab itu. Saya jawab. Tenang saja, saya jawab. Udah, satu penulis mengatakan Yusuf, satu penulis mengatakan Eli. Tidak dikatakan itu dari ibu. Dua-duanya dari bapak ditulis. Yang dijelaskan Majid, kau tahu nggak itu yang dijelaskan si Majid? Kok menipu? Tahu nggak itu? Memang banget menipu. Sekarang gini, saya mau tanya juga. Paulus sebagai sosok sentral. Mulutnya kayak mulut perempuan. Kalau kamu bisa menjelaskan kepada saya siapa? Belum pernah debat ya gini. Bapaknya Paulus siapa sebenarnya? Bapaknya Paulus siapa, Mat? Waktunya sudah diberikan, tapi kemudian waktunya orang untuk bapaknya Paulus siapa? Udah. Nah, kamu sekarang jawab pertanyaan saya. Bapaknya Paulus siapa? Coba. Nabi Musa ada bapaknya siapa? Paulus itu nggak jelas orangnya siapa. Meninggal kok lahirnya. Oh gitu. Paulus nggak jelas ya? Orang kan lahir itu kan. Paulus itu nggak jelas ya? Mana ada orang 4-9 bulan? Iya. Artinya Paulus tidak jelas jawabannya siapa bapaknya. Jadi Muhammad itu anaknya siapa? Anaknya siapa Muhammad? Jika Paulus saja tidak kalian bisa pertanggungjawabkan siapa bapak dan ibunya, kita nggak usah bicara lagi. Itu 4 tahun setelah bapaknya meninggal. Teologi kalian itu dibangun oleh siapa ya kira-kira? Teologi kalian dibangun oleh Paulus. Ketika Paulus tidak bisa kalian pertanggungjawabkan siapa dia, padahal kalian catat sendiri dalam kitab kalian Paulus itu. Dan juga literatur Islam. Sekarang gini, kiamat bahwa Muhammad lahir 4 tahun setelah bapaknya meninggal. Kira-kira anaknya siapa? Paulus sebagai sosok yang menyerang ajaran Yesus, yang membunuh, yang menyiksa para pengikut Yesus, tiba-tiba mengaku sebagai penerima wahyu, menjadi rasul, bertemu Yesus, modal congor doang ternyata. Pertanggungjawabkan dulu siapa Paulus? Enggak, Paulus. Kalau kamu bisa pertanggungjawabkan siapa Paulus, saya akan hormat. Bapaknya siapa, ibunya siapa, nggak akan diceritakan. Tapi kalau Yesus bapaknya banyak jelasin tuh Majid. Kamu, emang Muhammad siapa bapaknya? Oke Majid, coba jelasin tuh. Orang kamu nabimu sendiri nggak ngerti kok bapaknya siapa. Kalau kamu bisa buktikan data itu bapaknya benar, Muhammad itu siapa? Soalnya sampai hari ini terbuktinya anak haram loh. Astagfirullahaladzim. Anak haram sampai hari ini terbukti. Ya kalau mau modal congor, bukan level saya kamu sebenarnya. Bukan datanya tapi, Muhammad anak haram. Kalau modal congor, modal hujan-hujatan saya tidak terbiasa sebenarnya. Tapi karena sudah terpaksa, kamu pertanyaan saya tidak bisa. Kamu memancing untuk dihujat karena kamu mau hujat. Ya sudah, malah itu. Yang penting bahwa anak haram itu siapa? Kan kamu. Makanya saya katakan kalau datang kata Muhammad anak haram kalau guys jangan bawa apa anak haram guys, jangan guys. Aduh. Nah itu dia lah, dia kena report ya. Kau juga kena nih.